صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran yang saya akan jelasin. Saya bernama Fauzan Zuhairi. Yang kedua Sunnah yang akan dijelasin oleh Tuku Syahrul Reza. Dan yang ketiga Istijad yang akan dijelasin oleh Rian Ramadan Nagar. Oke teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sumber-sumber hukum Al-Quran. Sumber-sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, dan yang ketiga Istijab. Saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran. Sumber hukum pertama, Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, yaitu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep hukum dalam Al-Quran yang merupakan formulasi antara penegak keadilan tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungannya dengan gagasan untuk tentang membangun bumi dan mencegah kezaliman sebagai diperintahkan secara tegas dalam Al-Quran. Prinsip seperti ini perlu ditegaskan lebih jauh dalam melaksanakan dan memelihara hukum dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Itulah sebabnya gagasan menyangkut keadilan dalam kemanusiaan demikian kuat dalam Al-Quran. Hukum alam tinjauan keadilan mempunyai beberapa variasi. Dalam pencapaiannya sebagai dijelaskan oleh Martala Al-Mutakari bahwa terdapat 4 pengertian pokok tentang adil dan keadilan. Terhadap masalah ini, Al-Quran menyatakan bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi penyelewengan harta gadis-gadis yatim dan para wali boleh menikah, penerapan konsep hukum Islam dalam Al-Quran dapat pula dilihat Istijad Umar bin Khattab yang menurut anggapan beberapa pihak menyalahi ketentuan Al-Quran dan hadis. Sungguh sangat mungkin dilandasi oleh semangat keadilan dan kemanusiaan. Misalnya Istijad beliau mengenai kasus orang mukallaf, kasus harta rampasan perang, kasus potong tangan terhadap pidana pencurian. Dalam hukum keluarga dan masalah-masalah perdata Islam jika diterapkan, maka lain halnya dengan hukum pidana di mana timbul polemik dalam sistem penerapan dan isu yang menurut sejak masa lalu sampai sekarang adalah anggapan bahwa hukum Islam sangat kejam, biadab dan tidak bermoral. Berdasarkan anggapan tersebut di atas, perlu dijabarkan sebuah transformasi pemikiran dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam masalah qisas dan potong tangan yang selama ini dianggap miris oleh masyarakat. Pada dasarnya di dalam Al-Quran sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan qisas dengan jelas mengandung isi keadilan di samping tidak menyudutkan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep hukum Al-Quran pada dasarnya mengacu pada 2 hal, yaitu terciptanya keadilan dengan tidak menyudutkan nilai-nilai dan semangat kemanusiaan. Dalam hal ini Al-Quran sendiri menjelaskan bagaimana aplikasi dari 2 hal tersebut, misalnya dalam masalah qisas, poligami dan perbudakan. Konsep hukum dalam Al-Quran merupakan sebuah strategi dalam penerapannya dalam masyarakat, membukakan peranan kaum intelektual muslim guna mensosialisasi hukum pidana Islam ke keadaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di dalam memahaminya. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama. Akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu bahwa Al-Quran itu
berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna yang dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. 2. Bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bahwa Al-Quran itu dinukilkan secara mutawatir. Habis itu, di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk sesuatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam usul fikih. Pengertian bahasa Arab usul fikih secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih. Pada umumnya para fuqaha sepakat menetapkan dan kias. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya akan dijelasin oleh Dr. Syahrul Reza mengenai tentang sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hadis atau sunnah. Hadis berarti perkataan atau ucapan secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan antara hadis dan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan yang Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah merupakan segala apa yang dilakukan oleh Rasul. Yang menjadi sumber hukum Islam, hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah. Sedangkan terdiri atas beberapa bagian yang satu sama lainnya saling terkait. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Sanad. Pertama, sanad, yaitu seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Matan, yang kedua matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadis sebagai bayan. Hadis sebagai bayan, yaitu bayan takrir, bayan tafsir, bayan naksi, dan bayan tasyri'i. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Bayan takrir, yaitu posisi hadis sebagai penguat atau memperkuat keterangan Al-Quran. Bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Fungsi inilah ada 3. Yang pertama, tafsir al-mujmal, yaitu hadis yang memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran seperti dalam hadis. Yang kedua, taksis al-am, yaitu hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Yang ketiga ada al-mutlaq, yaitu hadis yang memandang kemutlakan. Bayan naksi, yaitu hadis menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Para ulama mengartikan bahwa bayan naksi ini melalui pendekatan bahasa, sehingga di antara mereka terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat dalam mentafsirkannya. Hal ini terjadi pada kalangan ulama mutakirin dengan ulama mutakidin. Menurut ulama mutakidin, yang disebut dengan bayan naksi ini adalah dalil syara atau yang dapat menghapus ketentuan yang telah ada karena datangnya kemudian. Imam Hanafi membatasi fungsi bayan ini hanya terhadap hadis-hadis yang mutawatir dan masyhur. Sedangkan terhadap hadis ahad, dia menolaknya. D. Ada bayan tasyri'i, yaitu hadis menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan dalam Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang fungsi sunnah sebagai dalil pada sesuatu hal yang dijelaskan pada Al-Quran. Misalnya, keharaman jual beli dengan berbagai cabangnya menerangkan yang tersifat dalam surah An-Nisa, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dalil hadis. Hadis yang dijadikan sebagai dalil kehujahan sunnah banyak sekali, di antaranya sebagai sabda Nabi berikut. Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat dalam dalam berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Orang yang tidak berpegang teguh pada pedoman Al-Quran dan sunnah berarti sesat. Kehujahan sunnah sangat sebagai konsekuensi kemashuman Nabi dari sifat bohong, dari segala apa yang beliau sampaikan, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya.
Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana Al-Quran, hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Derajatnya menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Hal ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan solat. Perintah solat di dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang solat, baik tentang tata cara maupun jumlah bilangan rakaatnya. Misalnya, untuk menjelaskan perintah solat tersebut, keluarlah sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. B. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti sebuah ayat dalam Al-Quran yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Maka ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Menerangkan maksud dan tujuan ayat. Sebagai contoh, dalam Quran surah At-Taubah dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini kemudian dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. D. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika sesuatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, maka diambillah dari hadis yang sesuai. Misalnya, sebagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudari perempuan istrinya. Maka hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan, mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat hadis. Yang pertama, sifat hadis itu ada hadis sahih. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berilat dan tidak janggal. Ilat hadis yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai kesolehan suatu hadis. Dua, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya atau hafalannya, bersambung sanadnya, dan tidak terdapat ilal dan kejanggalannya pada matanya. Hadis hasan termasuk hadis yang makbul, biasanya dibuat hujah untuk sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting. Yang ketiga, ada hadis dhaif, adalah hadis yang kehilangan suatu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Hadis dhaif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lainnya, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadis sahih atau hasan yang tidak dipenuhi. Syarat-syarat hadis itu ada 5. Yang pertama, rawinya bersifat adil. Yang kedua, sempurna ingatannya. Yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Yang keempat, hadis itu tidak berilat. Dan yang kelima, hadis itu tidak janggal. Macam-macam hadis. Yang pertama ada hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis masyhur. Yang ketiga ada hadis ahad. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan perihal hadis atau sunnah. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Ramadan Nagor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari pengertian ijtihad. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ijtihad dan yang lain-lain. Jadi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kata ijtihad sendiri berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran. Sedangkan untuk pengertian ijtihad dilihat dari istilah adalah
mencurahkan semua tenaga serta pikiran dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Maka dari itu tidak disebut ijtihad jika tidak adanya unsur kesulitan pada suatu pekerjaan. Jadi, secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Ijtihad sendiri juga menjadi pemegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan Hadis. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari ijtihad. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi tidak ditemukan baik Al-Quran atau Hadis. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Kemudian ada beberapa syarat tersebut dari ijtihad sendiri adalah yang pertama yaitu mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Kemudian yang kedua, mempunyai pemahaman yang baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Kemudian yang ketiga, mengetahui cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Kemudian yang keempat, mempunyai akhlakul karimah. Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan umat Islam. Di kehidupan yang semakin berkembang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan orang, karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia. Kemudian ada macam-macam ijtihad. Jadi setelah mengetahui fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ada beberapa macam-macam ijtihad yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama ada ijma', adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam suatu perkara. Kemudian hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Kemudian qiyas adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan atau manfaat sebab bahaya dengan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Kemudian maslahah mursalah adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Kemudian sudud zariyah adalah suatu pemutusan hukum atas hal yang mubah, makruh, atau haram demi kepentingan umat. Selanjutnya, istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Selanjutnya, urf. Di sini tulisannya urf.
adalah penetapan bolehnya suatu adat istiadat dan kebebasan suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Kemudian saya akan menjelaskan dari contoh ijtihad. Jadi salah satu contoh ijtihad adalah suatu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan kepada khalifah, yakni berapa besar cukai yang wajib dikenakan kepada pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah khalifah. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut belum termuat secara terperinci di dalam Al-Quran atau hadis. Maka Khalifah Umar bin Khattab selanjutnya melakukan berijtihad dengan menetapkan bahwasannya cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah dengan disamakan dengan taraf yang umumnya dikenakan kepada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Kemudian sedangkan contoh yang lebih dekat lagi dengan kehidupan sehari-hari yaitu penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Proses penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal di mana para ulama berdiskusi berdasarkan hukum Islam untuk menentukan dan menetapkannya merupakan salah satu contoh ijtihad yang nantinya diikuti oleh seluruh umat Islam. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang ijtihad, mulai dari pengertian, fungsi, dan macam-macam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nabina